Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara tetap bersemangat untuk melakukan ibadah, baik secara online maupun secara offline. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerinduan kita. Kita angkat satu pujian, jadikan aku indah. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ibadah kami. Pada pagi hari ini, kami mau persembahkan pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka satu persatu. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertama kali saya mendengar lagu ini sangat memberkati saya. Saya berharap juga lagu ini memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah. Mari kita angkat satu pujian, Orang Benar Kan Bertunas. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman
Pagi ini kita juga akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk petugas doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Ani. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian, serahkanlah. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Seminggu lamanya Tuhan, Kau memelihara, memberkati dan melindungi kami. Bersyukur kami semalam boleh beristirahat di dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau boleh izinkan kami bangun dengan badan yang sehat dan kuat. Tuhan, pada pagi hari ini persiapkan kami semua dengan hati yang penuh ucapan syukur kami boleh datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memelihara di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua, sedang jemaat GKM Kerasa dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan,
kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah pada pagi hari ini juga Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan tangan kasih-Mu. Walaupun badannya merasakan lemah tubuh, tapi mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Merasakan jamahan tangan Tuhan, dan bersyukur untuk semua yang boleh mereka alami. Karena di balik semuanya Tuhan juga memberi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam setiap pergumulan masalah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengetahui apa yang di dalam permasalahan mereka. Tuhan ikut campur tangan. Ajarkan untuk senantiasa mereka berserah, berharap, bersandar dan berseru hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program majelis di tempat ini. Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau berkati semua program yang sudah terancangkan supaya boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kerja majelis, Tuhan memberkati, biarlah mereka boleh bersatu hati untuk terus bersatu untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Arson dan Ibu dan keluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin dan memberkati dalam setiap pelayanannya, semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan memberkati di dalam setiap pergumulan kehidupannya. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kemampuan, dan Tuhan akan mencukupi segala keperluan kehidupannya. Tuhan, demikian juga untuk keluarga Pak Niko dan Ibu Niko yang masih setia melayani. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan di masa tuanya ini Tuhan. Bila Tuhan terus memakai mereka untuk melayani pekerjaan-Mu. Berikan Tuhan kesehatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu GKM Mikrasa dan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di mana mereka yang kena bencana alam. Tuhan, Engkau tolong mereka juga. Tuhan akan memimpin mereka, bila mereka juga merasakan kasih sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Apa yang mereka alami, Tuhan, semuanya ini dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh muka bumi. Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau berkati dalam setiap anak-Mu yang menyebarluaskan Injil-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan dengan pelayanan mereka, dengan Injil-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk terus bekerja melayani pekerjaan-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan memimpin, memberkati, Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga menyucikan, menguduskan persembahan ini supaya boleh menjadi saluran pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan akan terus mencukupi dan memberkati, karena Engkau Allah sumber segala berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat-saat ini terus masih dalam situasi pandemi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempunyai negara ini, pemerintahan ini, Engkau yang terus memelihara, memberkati. Engkau ikut campur tangan. Tuhan, biarlah Engkau segera pulihkan Tuhan keadaan bangsa kami ini. Berikan kedamaian, berikan keamanan. Engkau juga pimpin para aparat yang bekerja siang dan malam untuk menjaga kedamaian, keamanan bangsa kami ini. Khususnya untuk Bapak Presiden juga Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau berkati kerja mereka. Tuhan selalu menolong apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Dan semua anak-anak-Mu, khususnya yang bekerja di bangku pemerintahan, Tuhan memimpin kerja mereka.
Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami, desa kami yang kami tempati ini. Tuhan, Engkau selalu menjagai, Engkau memberkati, Engkau berikan damai-Mu, Engkau berikan keamanan. Biarlah semuanya boleh bersuka cita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, beberapa hari kami telah merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan Tuhan. Dan pada hari Kamis yang lalu Tuhan juga menolong, memberkati kami semua boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Yang untuk menyediakan tempat bagi kami semua orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memelihara setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau berkati, Engkau siapkan hati dan pikiran kami, Engkau jamah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang boleh siap ditanami dengan benih firman-Mu, sehingga boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan doa kami yang jauh kurang sempurna ke dalam tangan kuasa Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa memohon supaya Tuhan menolong agar firman Tuhan yang kita dengar menjadi pegangan kita dalam menghadapi hari-hari hidup ini yang penuh dengan berbagai permasalahan, pergumulan, dan sebagainya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau di minggu yang ketiga ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, namun Allah ada hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong agar firman Tuhan yang hamba sampaikan dan diterima oleh jemaat menjadi pegangan untuk menghadapi hari-hari hidup ini yang penuh dengan pergumulan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dijauhkan Tuhan segala hal yang jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah kami yang hidup dan maha kuasa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan yang ke-7 yang bunyinya demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema khotbah minggu ini ialah bersyukur di tengah pergumulan. Bersyukur di tengah pergumulan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis yang lalu, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jikalau Tuhan Yesus naik ke surga atau kembali ke surga, itulah tempat asalnya. Di hari ibadah Kamis yang lalu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi semua orang. Namun bagi yang percaya akan Tuhan Yesus dan Juru Selamat dan hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah menyediakan tempat bagi kita.
Di surga tidak ada lagi penderitaan, tangis, dan air mata. Tidak ada lagi kesusahan dan kesengsaraan. Yang ada hanyalah sukacita, bergembira-ria memuji-muji Allah kita, Raja di atas segala raja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah dengan kita saat-saat ini? Kita hidup di tengah-tengah pergumulan, permasalahan dan penderitaan sebagai akibat dari virus corona yang sungguh-sungguh luar biasa. Baik orang yang percaya maupun tidak percaya sama-sama merasakan akibatnya. Baik masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah hubungan kekeluargaan, masalah kesehatan. Tidak sedikit yang mati, apalagi yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan di karantina di rumah masing-masing, terlalu banyak. Maka kita perlu mendoakan para dokter dan juga perawat-perawat agar diberi kekebalan untuk menangani para pasien-pasien corona ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam satu pertemuan dengan beberapa orang, baik ada yang orang Kristen maupun juga banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka ramai-ramai membicarakan tentang masalah masa kini yang penuh dengan berbagai pergumulan. Hati mereka merasa susah, merasa sedih, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan hal ini juga dirasakan oleh umat Tuhan. Pada waktu mereka bercerita demikian, saya mendengar dengan baik. Dan saya berkata, Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah di tengah-tengah situasi yang dipenuhi dengan pergumulan, kesusahan dan penderitaan ini, kita masih dapat bersyukur kepada Tuhan? Mereka kesenyum-senyum ketawa aja. Dan saya menantikan jawaban mereka. Dan ada yang mengatakan, ya Pak, bersyukur kepada Tuhan dalam situasi sekarang ini, gampang-gampang angel. Yang lain ketawa semua. Ya. Dan saya mendengar dengan baik. Dan saya bertanya, Bapak, Ibu, apakah yang dimaksudkan dengan gampang-gampang angel di sini? Dan mereka mengatakan, Pak, dalam situasi yang baik-baik saja, tidak sakit, dalam situasi ekonomi yang baik, makan minum serba cukup, tidak ada masalah, masalah anak-anak juga baik semua. Ya, tidak ada hal-hal yang lain. Itu patutlah bersyukur kepada Tuhan. Kalau bahasa mereka sehari-hari, syukur, alhamdulillah. Dan saya mendengar dengan baik, oh begitu. Lalu bagaimana? Itu gampang-gampangnya. Yang angelnya bagaimana? Ya Pak, kalau dalam keadaan pergumulan, kesusahan, penderitaan begini Pak, wah rasa-rasanya itu sukar sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Dianggap ini sudah takdir, jadi terima saja begitu. Ya. Tetapi ada satu suara mengatakan, ya Pak, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami baik atau tidak, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saya katakan, puji Tuhan, terima kasih.
Itu jawaban yang tepat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini juga kita hidup dalam satu pergumulan, permasalahan, penderitaan, dan berbagai masalah. Apa itu kecil, besar, ringan, dan berat. Apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau kita menjadi tawar hati, tidak ada lagi semangat, jauh dari Tuhan, tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini hal-hal yang tidak sepantasnya, tidak seharusnya. Bagi kita orang Kristen yang disebut anak-anaknya, milik kesayangannya sendiri, sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bahkan di dalam segala hal. 1 Petrus pasal 5 ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-7. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah sampai saat ini kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita mengalami atau berada di tengah-tengah pergumulan yang berat? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, tadi yang sudah saya bacakan ayat pasal 4 ayat 6 dan 7, supaya mereka jangan khawatir tentang baik dalam penginjilan, kehidupan rohani sehari-hari, dalam juga segala pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Dikatakan jangan khawatir, jangan cemas, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan di dalam doa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Rasul Paulus menuliskan suratnya pada jemaat di Filipi, pada waktu itu Rasul Paulus sudah tua, sudah lanjut usia, sakit-sakitan, dan tinggal dalam penjara sendirian. Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena kejahatan, tetapi oleh karena nama Yesus. Rasul Paulus siap untuk membayar harganya. Namun Rasul Paulus tetap dapat menasihati jemaat di Filipi agar mereka tetap bersyukur dan bersukacita dalam ayat yang keempat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari pengalaman pribadi dia menyadari bahwa orang tidak mudah untuk bersyukur dan bersukacita dalam menghadapi berbagai pergumulan, permasalahan, dan penderitaan. Ini bukan hanya bagi orang-orang yang di luar Kristen, di luar Kristus, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang tidak tahan menghadapi tantangan, berbagai pergumulan, penderitaan, dan juga kesusahan. Memang sudah sifat manusia pada umumnya tuh ingin hidupnya tuh baik-baik saja, tanpa ada masalah. Kalau bisa sehat terus, jangan sakit. Kalau bisa ada makanan cukup, jangan kurang. Kalau bisa jangan ada masalah. Kalau bisa jangan ada penderitaan. Kalau bisa jangan ada kebencian. Ya. Namun kesemuanya itu bagaikan mimpi di siang bolong.
Tidak ada orang yang hidup di bawah kolong langit ini yang luput daripada masalah, terhindar pada masalah, bebas dari masalah, pergumulan dan penderitaan. Semua orang mengalaminya. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita alami ini merupakan satu proses. Tuhan sedang memproseskan iman percaya kita kepada Tuhan supaya makin hari menuju pada kedewasaan iman. Oleh karena itu marilah kita yang sedang berada, yang hidup di zaman akhir ini, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali, ya. Dunia ini penuh dengan berbagai pencobaan, penggodaan, pergumulan, dan kesusahan dan penderitaan. Marilah kita saling untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Ya. Kita ingat firman Tuhan di hari Minggu mengatakan, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu menyediakan tempat. Bukan untuk semua orang, bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan mengakui Dialah Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman akhir ini banyak orang yang dulu membenci Tuhan Yesus, yang membenci gerejanya, yang membenci orang Kristen, akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan dia siap untuk membayar harganya. Orang-orang yang berpercaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibenci oleh keluarganya, tidak diakui sebagai anaknya, bahkan oleh masyarakat dibenci. Tetapi mereka tidak pernah tawar hati. Mereka tidak pernah kecewa. Mereka mengakui bahwa sekali ikut Yesus tetap selamanya ikut Yesus, apapun yang terjadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam keadaan yang demikian, dalam penjara sendirian oleh karena nama Yesus, dia masih mengingatkan jemaat di Filipi supaya jangan khawatir. Jangan khawatir, baik untuk kemajuan penginjilan maupun juga untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam segala hal, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi ada jaminan, yaitu damai sejahteranya bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi zaman ini yang penuh dengan berbagai pergumulan, penderitaan dan kesusahan ini, ya. Sementara orang sudah tawar hati, lemas, tidak ada semangat lagi, apalagi mengucap syukur kepada Tuhan. Disinilah kita ditantang, ya, supaya tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi. Baik masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hari depan. Bahkan tantangan yang datang dari luar, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bukanlah keinginan pendeta, bukanlah keinginan manusia, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Maka sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan
di dalam segala hal, walaupun di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan situasi yang memprihatinkan ini, marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mengingatkan mereka, mendoakan mereka, juga menolong mereka untuk sungguh-sungguh. Mereka pun juga sadar dan juga ingat akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Tidak ada orang yang luput daripada berbagai pergumulan, tetapi semua orang pasti mengalami berbagai pergumulan, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi bagi kita tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, dan kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita sampai pada hari ini. Dan Dia juga tetap menjagai kita 1 hari 24 jam. Sadarkah kita bahwa Tuhan ada menjagai keluarga kita? Ada malaikat Tuhan yang menjagai kita. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permasalahan apakah dan penderitaan apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Marilah kita tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Melalui sikap kita ini berarti kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan ini. Bapa yang di surga dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kepada kami, yang mengingatkan kepada kami untuk bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak akan membiarkan kami, dan damai sejahtera-Mu itu yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik sehat, sakit, lebih kurang, berbagai masalah yang datang, yang tidak menyenangkan sekalipun juga, kami patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tetap ada di pihak kami. Tuhan ada di pihak orang yang percaya. Tuhan tetap akan memelihara, menjagai kami. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, yang juga akan menyertai kami hingga kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sejenak untuk pemberitaan Warta Gereja GKMI Kerasa, Minggu tanggal 16 Mei 2021. Yang pertama, kami segenap majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Nikoraga yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Niko dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, untuk petugas hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Untuk pengkhotbah Ibu Sian dari GKMI Jepara, worship leadernya Saudari Rosa, doa syafaat Bapak Nikoraga, warta gereja Bapak Yosi, LCD Saudari Lili, editor Saudara Vide, dan untuk para petugas untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada petugas yang pada hari ini telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan saja yang boleh mengembalikan secara berlipat ganda. Yang terakhir, untuk Bapak Ibu sekalian, agar tetap mematuhi protokol kesehatan, apabila bepergian kemanapun selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Tetap semangat, selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke rutinitas kita masing-masing. Biarpun banyak persoalan dan masalah dalam kehidupan kita, tapi bersama dengan Tuhan maka akan ada gembira, damai, dan sukacita yang menjadi bagian kita. Kita akan angkat satu pujian, Ada Gembira. Kesukaan kehidupan
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji-muji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan siapkanlah hati kita untuk menerima berkat Maha Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat, salam sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.